Amerika Serikat, negara dengan ekonomi terbesar di dunia, rumah bagi Silicon Valley, Hollywood, dan kiblat bagi banyak negara soal demokrasi dan kebebasan. Tapi di balik semua gemerlap itu, tersimpan sisi gelap yang sudah seperti epidemi. Bukan virus, bukan narkoba, tapi penembakan massal. Setiap tahun, ratusan insiden penembakan terjadi di sekolah, di mal, di konser, bahkan di gereja. Orang-orang yang tidak bersalah seperti anak-anak, guru, pekerja, warga sipil menjadi korban dari peluru yang ditembakkan tanpa ampun. Kenapa hal ini begitu sering terjadi di Amerika Serikat? Apa penyebabnya? Seberapa besar dampaknya? Dan apa tidak ada solusi? Di video ini, kita akan bongkar semuanya. Menurut data dari Gun Violence Archive, pada tahun 2023 saja, terdapat lebih dari 650 penembakan massal yang terjadi di Amerika Serikat. Jika kita hitung, itu artinya hampir 2 kasus setiap harinya. Angka ini benar-benar mengkhawatirkan. Bahkan di awal tahun 2024, dalam waktu kurang dari 2 bulan, sudah tercatat lebih dari 80 penembakan massal. Padahal, Amerika hanya memiliki sekitar 4% populasi dunia, tapi menyumbang hampir 40% dari total senjata api sipil yang ada di seluruh dunia. Artinya, dari 100 orang, ada lebih dari 120 senjata. Bahkan, lebih banyak senjata daripada jumlah manusia di negara tersebut. Lalu, mengapa orang Amerika sendiri mempunyai begitu banyak senjata api? Jawabannya ada di dalam konstitusi Amerika Serikat itu sendiri, tepatnya pada amandemen kedua, yang isinya berbunyi, milisi yang diatur dengan baik, diperlukan untuk keamanan negara yang bebas. Hak rakyat untuk memiliki dan membawa senjata tidak boleh dilanggar. Kalimat ini telah menjadi dasar utama bagi jutaan orang Amerika untuk percaya bahwa memiliki senjata adalah hak dasar, seperti berbicara, beragama, atau memilih pemimpin. Di banyak negara bagian, kamu bisa membeli senjata api di toko retail, bahkan di pameran senjata, tanpa harus melalui proses pemeriksaan latar belakang yang ketat. Di Texas misalnya, kamu bisa beli senapan laras panjang tanpa perlu izin khusus. Hanya menunjukkan KTP, dan selesai. Bagi banyak warga Amerika sendiri, senjata bukan sekadar alat perlindungan, tapi simbol kebebasan, harga diri, dan bahkan budaya warisan turun-temurun. Penembakan massal bukanlah kejahatan biasa. Mereka dilakukan secara terencana, dengan target acak atau spesifik, dan dampaknya sangat luas. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aksi seperti ini? Pertama, kesehatan mental. Banyak pelaku penembakan memiliki masalah psikologis. Namun, penting dicatat, tidak semua pelaku mengalami gangguan mental berat. Mayoritas penderita gangguan mental justru tidak melakukan kekerasan. Kedua, akses yang terlalu mudah ke senjata api. Amerika adalah salah satu dari sedikit negara maju yang memungkinkan warganya membeli senjata dengan proses yang sangat mudah. Di beberapa negara bagian, tidak ada masa tunggu, tidak perlu izin, dan senjata bisa dibeli secara online. Ketiga, ideologi dan radikalisasi. Banyak pelaku terpapar ideologi ekstrim seperti supremasi kulit putih, kebencian terhadap agama atau etnis tertentu, misogini, atau bahkan ingin balas dendam pada masyarakat. Keempat, pengaruh media dan efek copycat. Setiap kali penembakan besar terjadi, media menayangkan nama dan wajah pelaku. Hal ini seringkali membuat pelaku selanjutnya merasa bisa terkenal. Mereka meniru aksi sebelumnya, itulah yang disebut efek copycat. Yang terakhir, masalah sosial dan isolasi. Banyak pelaku penembakan merupakan orang-orang yang merasa terasingkan, dibully, atau tidak mendapat tempat di masyarakat. Mereka menyimpan dendam, dan senjata api jadi pelampiasannya. Gunning down 4 of his classmates, but before he learned his fate, he got an earful from survivors and families affected by his deadly rampage. As Amber Cogliano reports, the dad of a 14-year-old victim said there can be. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, angka penembakan massal di Amerika benar-benar sangat ekstrim. Di Jepang misalnya, hampir tidak ada penembakan massal. Mengapa bisa demikian? Karena untuk memiliki satu senjata saja,
seseorang harus mengikuti pelatihan, lulus ujian teori dan praktik, lolos tes kesehatan mental, mendapat izin dari kepolisian, dan harus ada inspeksi tahunan. Australia juga pernah mengalami tragedi serupa pada 1996 di Port Arthur. Tapi setelah itu, pemerintah langsung melakukan reformasi besar-besaran, termasuk pembelian kembali senjata api dari warga sipil. Hasilnya, jumlah penembakan bisa menurun drastis. Nearly 400 people here last year. Police say it's the love of drugs and Setiap kali ada penembakan, muncul dua reaksi utama. Pihak yang kurang pro kontrol senjata api mengatakan bahwa senjata api harus diatur lebih ketat. Senjata semi-otomatis seharusnya tidak dijual ke masyarakat dan pemeriksaan latar belakang harus diperketat. Sementara itu, pihak yang pro senjata api mengatakan, ini adalah hak yang dilindungi konstitusi. Orang jahat tetap bisa mendapatkan senjata secara ilegal. Dan warga justru perlu senjata untuk melindungi diri. Perdebatan ini seperti lingkaran setan. Pemerintah federal pun terpecah menjadi dua kubu. Sementara itu, korban penembakan terus berjatuhan. people just caught in the crossfire. Earlier this month, a 19-year-old killed in a drive-by shooting was buried. He was Annie Dirk's grandson. In the past 5 Banyak masyarakat Amerika kini sudah mulai bergerak. Gerakan seperti March for Our Lives yang dibentuk oleh para korban selamat dari penembakan di Parkland terus menyerukan reformasi hukum senjata. Mereka melakukan pawai besar-besaran, menyuarakan suara generasi muda. Tapi perubahan yang mereka tuntut masih belum sepenuhnya diwujudkan. Penembakan massal tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga trauma psikologis jangka panjang, baik bagi korban langsung maupun masyarakat luas. Anak-anak takut pergi ke sekolah. Orang tua khawatir meninggalkan anaknya di tempat umum. Biaya ekonomi juga sangat besar. Pengobatan, keamanan tambahan, hingga penurunan produktivitas. Penembakan massal di Amerika Serikat bukan hanya masalah senjata. Ini adalah hasil dari campuran kompleks antara budaya, politik, sistem hukum, kesehatan mental, dan kurangnya keberanian mengambil keputusan sulit. Meski masalahnya rumit, solusinya bukan berarti tidak ada. Bahkan, sebagian besar langkah pencegahan sudah terbukti berhasil di beberapa negara bagian, bahkan di luar Amerika. Jadi, mengapa banyak kasus penembakan di Amerika Serikat? Karena ini bukan cuma soal hukum, tapi soal budaya, politik, ekonomi, dan identitas nasional yang sudah terlanjur melekat pada senjata. Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat Amerika siap berubah? Apakah mereka rela mengorbankan sebagian kebebasannya demi keselamatan bersama?